Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Kuliah Teknik Kimia bersama Adrian Nur. Selamat belajar. Oke, materi kita kali ini adalah mengenai optimasi perancangan. Ya, jadi kita belajar metode-metode optimasi. Sebelumnya kita pelajari dulu prosedur umum ya dalam suatu desain ya, dalam langkah-langkah desain. Oke, jadi desain itu adalah proses optimasi ya, bagaimana kita mendapatkan solusi yang terbaik ya dalam suatu problem ya, dalam suatu masalah. Kita biasanya melakukan optimasi ya, dan itu memang tugasnya desain. Jadi desain itu adalah optimasi. Nah, metode apa yang dipilih ya, kapan teknik optimasi yang digunakan yang mana ya, itu sangat tergantung dari berbagai macam faktor ya, keruwetannya ya, tingkat optimasi yang terbaik yang bagaimana itu tergantung pada desainernya. Oke, prosedur umum dalam suatu optimasi ada 3 langkah utama. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan. Jadi kita harus menentukan dulu tujuan utama dari sebuah optimasi itu apa ya. Nah, kalau di teknik kimia, teknik umumnya itu adalah suatu optimasi adalah faktor ekonomi ya. Jadi faktor ekonomi yang dominan. Biasanya kita mempertimbangkan bagaimana kalau dalam satu unit proses itu adalah mengeluarkan biaya yang seminimal mungkin ya. Atau kalau dia menghasilkan produk tertentu, kita ingin menghasilkan produk yang seuntung mungkin ya. Jadi faktor ekonominya yang terlibat. Tapi biasanya kemudian kita bagi-bagi ya, kita menjadi subtujuan dalam satu unit proses. Kita lihat dulu apa optimalnya bagaimana ya. Kemudian subtujuan yang lain juga kita lihat lagi masing-masing faktor ekonominya bagaimana. Tapi nanti dari segi keseluruhan ya, bisa jadi ini sudah optimal, tapi overallnya tidak optimal ya, itu juga harus tetap diperhatikan juga. Jadi ketika subtujuan tadi sudah tercapai, maka secara keseluruhannya bagaimana itu perlu kita pertimbangkan juga. Nah, baru kemudian yang kedua, menentukan fungsi tujuan atau objective function ya. Objective function dari proses optimasi itu apa ya? Juga termasuk sistem persamaannya, persamaan yang terlibat apa saja dan bagaimana sistemnya, dan juga hubungan-hubungan lainnya ya. Jadi langkah kedua yang penting adalah menentukan objective function dulu ya. Kemudian mengidentifikasi persamaan-persamaannya ya, persamaan-persamaan yang terlibat apa saja. Ya, kemudian juga mengidentifikasi hubungan-hubungan yang lain. Ya, misalkan neraca massa, neraca panas, kemudian juga kaitannya dengan biaya. Ya. Nah, perlu diingat juga kadang-kadang objective function itu bisa berupa tidak bisa terukur ya secara angka. Misalkan faktor sosial yang terlibat ya, itu mungkin agak sulit untuk menilainya dalam angka, tetapi akhir-akhir ini orang sudah mulai berpikir pertimbangan, misalkan kalau lingkungan, biaya lingkungan yang dikeluarkan bagaimana, nah itu juga bisa jadi pertimbangan. Jadi dari sisi ekonomi perhitungannya mungkin sudah menguntungkan, tapi dari sisi pengolahan limbahnya bagaimana, nah itu juga bisa juga diubah ke secara perhitungan secara ekonomi sehingga bisa kita dapatkan optimasi yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah mencari nilai variabel desain tadi ya. Jadi kalau sudah ketemu objective function-nya ya, yang mau kita minimalkan atau kita maksimalkan, kemudian kita sudah punya hubungan-hubungan masing-masing variabel ya, maka kita sekarang mulai proses optimasi dan mencari nilai desain variabelnya. Nah, ini yang ketiga, ini yang paling penting. Nah, kadang-kadang bisa dalam bentuk persamaan matematis ya, sehingga tentu akan lebih mudah. Apalagi persamaan matematis tadi bisa kita sederhanakan, bisa kita cari secara kalkulus ya, prosesnya tentu akan lebih mudah. Tapi dalam prakteknya biasanya tidak sesederhana itu. Ada yang persamaannya sangat rumit ya, bahkan mungkin persamaannya harus kita buat sendiri dan sebagainya ya.
Nah, ini beberapa metode optimasi. Pertama adalah simple metode sederhana. Ini kalau objective functionnya sudah sangat jelas ya, seperti persamaan matematis yang simple ya. Kemudian cuma satu variabel, misalkan ya derajat kebebasannya hanya ada satu variabel, sehingga kita bisa langsung mencari nilai optimalnya ya, mencari nilai optimal dari desain variabel ya. Sehingga objective functionnya misalkan jadi maksimum atau minimum. Ya, mungkin kita bisa selesaikan dengan kalkulus ya. Jadi turunan pertamanya ya, kemudian nanti kita cari turunan keduanya untuk menentukan apakah dia nanti maksimal atau minimal dan seterusnya. Saya kira di kalkulus sudah banyak kita bahas ya metode ini. Nah, masalahnya adalah kalau untuk yang multivariabel ini agak sulit ya, walaupun secara kalkulus juga bisa ada ya penyelesaian dengan metode matematis. Jadi variabel objective functionnya ya itu tergantung dari V1, V2 dan seterusnya sampai Vn. Ya, ini derajat kebebasannya cukup banyak misalkan ya sampai n variabel. Nah, itu mungkin agak lebih rumit ya untuk menyelesaikannya. Jadi tidak sekali hitung jadi ya, biasanya seperti itu. Oke, ada beberapa metode. Pertama adalah metode analisis ya. Ini yang matematis secara kalkulus ya, analitis. Ya, metode analitis jadi secara perhitungan analitis. Jadi saya kira ini cukup banyak dibahas di kalkulus ya. Jadi intinya kalau ada persamaan kita cari turunan pertamanya sama dengan 0 ya kan. Kemudian nanti kalau dia multivariabel ya berarti kita turunkan masing-masing variabelnya ya. Kita buat masing-masing sama dengan 0. Ya, kemudian kita selesaikan ya, nanti ketemu V1, V2 dan V3-nya ya. Ini biasanya di matematis ya. Kalau semua persamaannya bisa diselesaikan secara matematis, maka metode analitis ya ini yang lebih kita pilih. Nah, yang kedua metode search ya, metode pencarian. Ini ibaratnya kita punya penyelesaian dengan cara sebenarnya coba-coba ya. Jadi kita cari dalam range tertentu, kita cari nilai optimalnya ya. Kita cari variabel desainnya ya. Variabel desainnya kita coba-coba, kita akan melihat berapa objective functionnya. Nanti kita cari apakah nilai maksimal atau nilai minimalnya yang kita cari ya. Tentu ini lebih banyak membutuhkan energi ya. Tetapi saya kira di mata kuliah lain ya, misalkan di numeris ya, kita bisa selesaikan. Metode yang cukup banyak kita pelajari, misalkan metode bisection, metode bagi dua. Jadi setiap range tertentu kita bagi dua, kita cari lagi, nanti kita bagi dua lagi dan seterusnya ya. Atau metode golden section ya. Golden section itu range tertentu kita bagi dengan golden sectionnya ya, dengan golden, sehingga nanti pengurangannya akan lebih cepat dibanding dengan metode bisection ya. Itu metode search. Kemudian yang cukup populer juga adalah metode linear programming ya. Linear programming ini bisa kita gunakan kalau setiap persamaannya, objective functionnya itu adalah persamaan linear ya dari variabel desain ya. Jadi beberapa persamaan, biasanya persamaan memang digunakan untuk persamaan linear. Kita buat persamaan linear yang terlibat. Nanti pada titik-titik kritis kita coba ya, kita hanya mencoba titik-titik kritis. Nanti kita cari di antara titik-titik kritis tersebut mana yang paling optimal. Itu linear programming. Tentu tapi tidak semua persamaan ya di teknik kimia misalkan merupakan persamaan linear, sehingga kita biasanya menggunakan dynamic programming ya. Dynamic programming itu kita bagi-bagi ya setiap sub ya. Jadi satu persatu kita coba dulu sub tertentu, kita optimalkan. Kalau sudah dapat pindah lagi ke sub berikutnya. Kalau sudah dapat pindah lagi ya. Jadi sangat dinamik ya, programnya sangat dinamik. Kalau sudah kita ulangi lagi dan seterusnya ya. Ini yang kita gunakan untuk proses optimasi.